Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tadi fakta yang menarik sekali ya tentang di seputar penguburan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan thank you for sharing buat Tia and then research-nya. Kita selalu bisa belajar sesuatu. Ini saya mau encourage kita. Easter is around the corner, it's closing. Jadi ada banyak kebenaran yang luar biasa dari firman Tuhan tentang seputar dengan kematian Tuhan. Dan kalau kita pelajari bahkan kematian Yesus itu kan memang sudah dinubuatkan ya di perjanjian lama. Nah ada keterkaitan gitu, terpaut antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana kalau kita masih ingat lagi perjanjian lama itu adalah pewahyuan yang diberikan untuk dibukakan, dan perjanjian baru itu adalah pewahyuan yang sudah dibukakan buat setiap kita. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Saya beri judul, by the way, Mas ada yang ingat kemarin judul khotbah dari Pastor Z apa? Oh, look at it and live. Oke, jadi lihat ke salib ya maksudnya. Ingat ular yang tembaga ya, lihat ke ular tembaga, itu cerita tentang Musa, dan biar engkau bisa tetap hidup gitu. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Judul khotbah saya yaitu Gaze onto Jesus. Nah, gaze onto Jesus. Kalau minggu lalu kita belajar look at it, lihat kepada salib Kristus dan kamu akan hidup. Ini sekarang kira-kira temanya sama, gaze onto Jesus. Nah, bedanya gaze sama see itu apa? Kalau kita see ya kita lihat misalnya lagi jalan gitu, lagi nyetir, tuh lihat tuh ada gunung, kita ngelihat, atau ada apa gitu kita ngelihat. Tapi kalau gaze itu kayak nggak tahu saudara suka melakukan ini nggak ya? Tapi kalau winter misalnya, saya tuh seneng ngelihat jendelanya tirainya dibuka gitu ya, terus ngelihat keluar. Itu kayak ngelamun gitu, ngeliatin snow gitu ya. Ya masih sadar sih, masih waras gitu ya. Masih waras, dijamin. Jadi ngeliatin dengan jangka waktu yang lebih lama, dengan istilahnya kayak kita mau mempelajari, kayak mencari sesuatu. Jadi dengan fokus benar-benar kita liatin terus menerus gitu. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan gaze. Jadi kita gaze onto Jesus. Kita meniadakan istilahnya tidak melihat ke hal-hal yang lain yang di sekitar, tapi kita fokus kepada satu hal. Nah, itu tuh gaze. Jadi dalam hal ini kita melihat kepada benar-benar Yesus itu sendiri yang ada di kayu salib. So kita fokuskan hati kita fokuskan pikiran kita, mata rohani kita melihat kepada salib yang daripada Tuhan. Nah, itu dia gaze unto Jesus. Nah, oke. Saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya saya mau ajak kita buka dari kitab Lukas pasal yang ke-19. Kita akan lihat firman Tuhan mulai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-40. Kita akan baca beberapa firman Tuhan ini sehubungan dengan Minggu Palem. Hari ini adalah Minggu Palem ya, today is Palm Sunday. Palm Sunday itu apa? Itu adalah peristiwa ketika Yesus itu masuk ke Yerusalem. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. The triumphant entry into Jerusalem. The king's entry into Jerusalem. Oke. Ini ayatnya nggak ada di depan, tapi saudara bisa buka Alkitabnya, saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, terikat ya, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Ayat 35, mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya.
Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Wah, mereka jadi berteriak-teriak, bersorak-sorai, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai, apa ditulis di situ? Raja ya. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, itu adalah cerita atau catatan sejarah tentang waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Dan saudara, kalau kita pelajari dari Palm Sunday ini, dari perikop ini ya, ada beberapa hal sebenarnya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentu. Saya akan sampaikan at least ada 3 hal yang bisa kita lihat dari peristiwa ini. Yang pertama, hari itu tuh it was the day of joy for the people of Israel. Untuk orang Israel itu tuh hari yang penuh dengan sukacita. Ya, tadi kita baca mereka bersorak-sorai, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dibilang blessed is the king. Wah, blessed is the king, blessed is the king. Jadi mereka mengagung-agungkan raja mereka. Karena itu adalah hari yang mereka nanti-nantikan selama ini, yang mereka pikir gak akan datang nih. Wah, ini hari yang ditunggu-tunggu, mereka kan menantikan juru selamat ya. Setelah lama dinubuatin dari nabi ke nabi dan seterusnya, ini kapan datangnya? Nah, pada saat itu mereka melihat Yesus datang dan mereka sangat bersukacita, penuh dengan sukacita, mereka bersorak-sorai, menari-nari dan berteriak-teriak, dan mereka katakan blessed is the king. Nah, tadi saya post di situ, kita lihat sama-sama firman Tuhan katakan, tulis bahwa mereka berteriak bahwa diberkatilah raja. Nah, ternyata kalau buat orang Israel ini sebuah sukacita yang luar biasa, buat orang Farisi ini sebuah masalah nih. Karena blessed is the king, well, which means ini ada raja yang akan menggantikan kerajaan yang ada. Wah, orang Farisi nggak rela Yesus jadi raja, gitu. Buat mereka ini sebuah masalah nih. Ini masalah. Kalau kita lihat di ayat yang ke-39 sampai akhirnya beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu, mereka berusaha untuk menghentikan orang-orang ini, dan orang Farisi ini berkata kepada Yesus, dia bilang begini, guru, tegurlah murid-murid itu. Wah, mereka minta Yesus untuk menghentikan orang-orang Israel untuk berteriak-teriak, untuk bersorak-sorai, untuk menyanyi dengan sambil yang bilang, wah, blessed is the king, blessed is the king. Tapi Yesus balas, dia bilang kan, tadi bilang bahwa jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Well, mungkin kalau saya jadi Yesus, saya bayangkan ini Yesus bilang, well, good try bro, but nah gitu. Kayaknya ya nyoba-nyoba nyuruh saya diemin mereka. Kalaupun mereka diam, saya perintahkan untuk diam, batu juga akan memuji Tuhan. Karena memang itu hari yang sukacita, hari yang luar biasa, waktu Yesus mulai memasuki untuk menggenapi nubuatan yang sudah disampaikan ribuan tahun lamanya. Kita tahu ini Minggu Palem ini adalah dibilang juga we are entering the Passion Week. Jadi minggu yang kalau dalam Passion itu ya minggu yang penuh dengan istilahnya penuh dengan sukacita karena ada kabar baik di sana, minggu yang luar biasa. Nah, kalau dilihat di dalam kitab, saya nggak akan baca deh ya, di Mazmur 118 di situ memang ditulis bahwa ada nubuatan yang memang digenapi pada hari ini. Jadi saudara lihat, memang pada akhirnya nubuatan yang sudah ditulis bertahun-tahun, ribuan tahun itu pada akhirnya digenapi pada Minggu Palem ini, gitu. Nah, tapi saudara yang kasih Tuhan, ternyata kalau kita tahu apa yang terjadi berikutnya setelah Minggu Palem itu, mereka bersorak-sorai dan lain sebagainya. Kemudian Yesus masuk ke kota, tetapi apa yang terjadi itu tidak seindah yang mereka bayangkan, ya. Tidak seindah, tidak seideal, tidak secantik yang mereka bayangkan, yang mereka pikirkan sebelumnya, bahwa mereka pikir nih, oh Yesus kan masuk, ini Yesus mau jadi raja nih atas kita. Yesus yang akan mengambil alih kekuasaan.
well mungkin akan ada sedikit pemberontakan lah, demonstrasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini raja akan tergantikan, berarti kita akan dibebaskan dari tekanan daripada tentara Roma atau pemerintahan Roma yang ada. Wah, kita akan bebas nih sebagai orang Israel. Maka dari itu mereka sangat bersuka cita. Mereka bergembira sekali, mereka berteriak-teriak, mereka memuji Tuhan. Tetapi kita tahu apa yang terjadi pada hari Jumat itu ternyata, well itu kan satu hari yang sangat menyedihkan, heartbreaking day. It was a bloody day, hari yang penuh dengan darah ya, di mana Yesus disiksa, Yesus diadili, Yesus pada akhirnya berdiri di sebelah seorang narapidana, seorang kriminal, Barnabas, dan Yesus disiksa, dia memikul salib, dihukum sampai mati di kayu salib. Nah ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Tapi kalau kita pelajari juga ternyata ada satu hal yang menarik nih buat setiap kita. Ini bisa menjadi sebuah peringatan ya buat kita bahwa orang-orang yang berteriak-teriak waktu hari Minggu Palm itu, Palm Sunday itu, mereka berteriak-teriak, wah blessed is the King. Dari mulut mereka keluar mengagung-agungkan Yesus, mengeluh-elukan Yesus. Tetapi pada hari Jumat itu orang-orang yang sama ternyata mereka ganti teriakannya. Ketika Yesus diadili dan ada di tengah orang banyak, kemudian Pilatus katakan pilih mana? Yesus atau Barnabas? Orang pilihnya siapa? Barnabas. Dan apa yang orang bilang sama Yesus? Salibkan dia, salibkan dia. Dan saudara, firman Tuhan sebenarnya kalau kita pelajari atau kita ambil satu korelasi ya, sebuah hubungan dengan kehidupan kita. Seringkali kita sebagai orang percaya ketika kita di gereja, kita memuji menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Tetapi ketika kita berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari, kembali kepada kehidupan sehari-hari, ketika kita dihadapkan kepada situasi di mana kita dituntut untuk menyatakan iman kekristenan kita, tanpa sadar kita seringkali berkata yang berbeda. Kita berkata salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Nah tapi saudara, minggu ini yang membawa kita kepada Paskah, kita boleh melihat kembali bagaimana cerita yang ditulis di dalam Alkitab, di mana pada akhirnya Yesus datang itu bukan untuk orang yang benar. Yesus datang untuk orang berdosa, untuk orang yang bersalah, seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu adalah berita baik daripada Paskah, ada amin? Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Nah, saya mau sampaikan ada satu cerita, ini sebuah kisah nyata dari seseorang yang bernama Ernest Gordon. Ernest Gordon. Nah, Ernest Gordon ini dia tertangkap di Thailand. Dia dia orang Scotland. Terus dia ditangkap dan dia menjadi POW. Kalau di sini ada bendera, saudara bisa lihat biasanya ada bendera di mana POW itu prisoner of war. Wah, kalau ada orang yang pakai misalnya topi ada POW, wah kita hormat luar biasa. Ini orang pernah ditahan loh dengan penjajah atau dengan musuh tapi bisa hidup. Nah, Ernest Gordon ini dia bertahan hidup. Dia 3 tahun ditahan di campnya Jepang. Nah, dia seorang yang beriman. Dia adalah the first president of the Church Service Society of America. Nah, dia tertangkap dan dia ditaruh di camp yang namanya dekat sebuah sungai namanya River Kwai in Thailand. Dan dia menghabiskan waktunya sekitar 3 tahun, dia survive dan dia hidup gitu. Terus dia kalau tidak salah dia meninggal di tahun 2002 ya, 20 tahun yang lalu. Nah, apa yang orang Jepang lakukan, tentara Jepang lakukan, mereka ini dengan semua tahanan-tahanan yang orang dari Inggris, mereka dipaksa, kerja rodi untuk bikin yang namanya rel kereta api. Bikin rel kereta api, wah pagi dipekerjakan, nanti mungkin sore pulang. Dan pada akhirnya pada saat itu diperkirakan ada sekitar 16.000 orang yang mati karena sebagai tahanan daripada Jepang itu di tempat itu. Nah ceritanya begini, jadi suatu saat orang-orang itu tahanan itu kan setelah pulang mereka atau ya di satu tempat mereka dikumpulkan terus ada tentara-tentara Jepang ini mereka teriak, well
dia bilang begini bahwa setelah mereka hitung ada skop-skopnya, itu ternyata skopnya ada hilang satu. Wah, ini misalnya saya tentara Jepangnya ya, semua tahanan semua nih, gitu. Diteriakin siapa yang ngilangin skopnya gitu. Nah kita nggak tahu apakah skopnya hilang atau patah atau rusak dan lain sebagainya. Tapi tentara Jepang ini teriak-teriak, disuruh ada yang ngaku, ayo ngaku, kamu ya, semuanya kan gak ada yang ngaku. Wah kebayang sebagai tahanan diem semuanya karena memang mereka tidak ada yang mengambil sebenarnya skop itu. Terus pada akhirnya tentara Jepang itu saking marahnya dia udah sampai bawa senapannya gitu ya, rifle-nya, dia udah arahin ke orang-orangnya, kamu mati nih, kalau kamu mati, semua mati, all die. Wah, dalam posisi yang penuh dengan tekanan seperti itu, ternyata tiba-tiba ada satu orang yang berdiri. Kemudian dia berdiri, langsung ditarik, dibawa ke depan, itu dipukulin pakai senapan sampai akhirnya orang itu mati. Nah, kemudian mereka kembali dan ternyata si skopnya dihitung lagi, ternyata nggak ada yang hilang satu juga dari skopnya. Jadi ternyata ya emang ini tentara Jepang butuh entertainment atau gimana, atau emang iseng aja gitu, sengaja gitu. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang mencuri, nggak ada yang bikin rusak si skop itu, tapi apa yang terjadi, ada satu orang ini, bukan Ernest Gordon, karena Ernest Gordon survive, dia melihat situasi itu, satu orang ini dia berdiri, dia maju dan dia mati, untuk menyelamatkan semuanya. Jadi dia memberikan nyawanya, dia memberikan dirinya supaya, padahal dia mungkin gak kenal ya, sesama tahanan baru kenal di tempat itu juga sepertinya. Tapi dia memberikan dirinya, mengorbankan dirinya supaya semua tahanan yang lainnya itu bisa selamat. Nah saya pikir seperti ini nih, next slide boleh. Saudara pernah pikir gak, apa yang membuat orang bisa istilahnya, bisa bertahan ya dengan dia keinginannya untuk ya udah deh nggak apa-apa saya mati deh untuk orang lain, sementara orang ini nggak bersalah gitu. Saudara tidak bersalah, tapi saudara mengambil posisi sebagai orang yang bersalah, menanggung semuanya demi orang lain diselamatkan. Itu satu istilah kok bisa ya gitu ya. What can sustain the will to die for other people when you are innocent? Apa yang ada di pikiran orang itu, pernah kepikir nggak? Kan waduh namanya yang lain juga bukan saya yang ngambil kok, bukan saya yang nyuri. Tapi kok ini tiba-tiba satu orang ini dia memberikan dirinya, ya udah deh saya deh. Nah apa yang ada di dalam pikiran orang itu ya? Apa yang ada di dalam hati orang itu? Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita masuk ke dalam Passion Week ini yang akan membawa kita kepada Jumat Agung dan hari kenaikan Yesus, sebagai Yesus mati, Yesus dibangkitkan gitu ya, Yesus naik ke surga. Kita bisa melihat bahwa Paskah ini adalah sebuah kisah nyata tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita begitu luar biasa sehingga dia memberikan Yesus mati di kayu salib. Yesus orang pribadi yang innocent, yang tidak punya salah apa-apa, tapi dia mengambil posisi itu, dia naik ke kayu salib di sana, dia dipermalukan, dia memberikan dirinya dan mati buat setiap kita supaya kita bisa diselamatkan. Wah puji Tuhan, ada amin. Tuhan kita luar biasa. Saudara bayangkan apa yang memampukan Yesus. Yesus manusia loh. Dia begitu berat pada waktu dia malam sebelum disalibkan, kita tahu dia berdoa dan keringatnya itu jadi darah. Secara kedokteran saya pernah dengar beberapa kali memang orang itu salah satu tanda di mana orang udah sampai tingkat stres yang paling tinggi, udah tekanan darahnya tinggi sekali, jadi pembuluh darahnya pecah. Jadi itu ada, kalau saudara belajar, bisa diteliti juga apa yang di Alkitab itu dengan kedokteran ya. Jadi memang, kebayang gak kalau besok mau dihukum mati gitu ya. Dan saudara tahu gitu, kira mau ngapain gitu. Yesus tuh seperti itu. Dia sebagai manusia berat sekali, tapi dia tetap mengambil posisi seperti itu. Dia tetap bertahan. Saudara bayangkan waktu dia ditaruh di pengadilan, di sebelahnya ada kriminal, saya kan gak bersalah ya dalam arti seperti itu.
terus dia akhirnya dihukum, dia dipukulin, wah dia dipakein mahkota duri, dia pikul kayu salibnya, jalan demi jalan, langkah demi langkah, dari menit ke menit sampai ke jam, dia endure gitu, dia tahan semuanya, dia pikul semuanya. Apa yang ada di dalam pikiran Yesus yang kalau kita bisa pikirkan, kenapa ya? Jadi Yesus dia mengabaikan kemuliaannya, dia mengabaikan kehormatannya, semuanya dipermalukan, dipukuli dan lain sebagainya sampai di Bukit Golgota, dibilang itu bukit tengkorak, sekali lagi supaya kita bisa diselamatkan, dalam arti hubungan yang telah rusak antara kita umat manusia dengan Bapa di sorga itu bisa dipulihkan kembali sehingga kita bisa menikmati hubungan kita dengan Bapa selama kita masih di muka bumi ini, yang juga akan membawa kepada hubungan yang kekal ketika kita berada di sorga nanti. Kita ingat waktu Yesus di kayu salib dia katakan sudah selesai, tirai bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Tirai yang sebelumnya membatasi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu terbelah. Dalam arti kita sekarang bisa memanggil secara langsung Aba, Bapa. Bapa, aduh Tuhan aku capek. Wah dulu gak bisa tuh. Gak bisa enak aja berhadapan sama Tuhan, mesti lewat imam, mesti lewat korban dulu, wah mesti pelihara dulu, mungkin kambingnya tunggu nanti 5 tahun lagi sampai gemuk dulu. Gak bisa langsung, sekarang puji Tuhan, karena ada Yesus yang mati di kayu salib, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa share, bisa komunikasi, bisa curhat sama Tuhan, wah itu luar biasa. Nah saudara, itulah yang Yesus lakukan buat kita, dia setia sampai mati di kayu salib, meskipun kita tahu itu adalah perjalanan yang bukan lagi mudah ya, tapi yang bukan lagi sangat sulit perkataannya, tapi yang sangat menyakitkan, agonizing, bahasa Inggrisnya tuh dibilang agonizing. Aduh, sepertinya kayaknya kalau ditanggung manusia itu udah gak mungkin aja sebenarnya. Tapi Yesus menanggung itu semua untuk kita. Kenapa? Kenapa? Sama mungkin seperti apa yang kita dengar cerita tentang tahanan itu tadi. Kalau tahanan itu ya, kita nggak tahu karena namanya tidak pernah dicatat. Tapi orang itu yang jelas dia memberikan dirinya supaya orang lain bisa diselamatkan. Nah Yesus, saya percaya Yesus dia melihat kepada salib yang adalah panggilan dia. Mungkin saya bayangkan begini, di dalam hati Tuhan ketika dia sedang mulai diadili, ditangkap, diadili gitu ya, terus dan seterusnya sampai dia pikul kayu salib. Di dalam pikiran Tuhan, di dalam hati Tuhan, dia kembali kepada tujuan hidup dia. Well, I was born for this. This is the purpose of my life. This is my destiny. Ini tujuan hidup saya. Ini adalah panggilan saya. Ini adalah rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Aku lahir untuk mati supaya setiap umatku bisa menerima keselamatan. Supaya umatku yang dulu itu harusnya menghadapi hukuman dosa tetapi digantikan posisinya untuk Tuhan, dengan Tuhan. Sehingga mereka bisa menikmati berkat yang daripada Tuhan. Jadi saudara, Yesus mati di kayu salib, dia menggantikan posisi kita. Dia membatalkan hukuman dosa untuk kita. Dia mengubah kematian menjadi kehidupan. Dia mengubah sorrow into joy. Dari duka cita kepada sukacita yang luar biasa. Sehingga pada hari ini kita bisa mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Nah, jadi Yesus itu luar biasa. Dalam Minggu Paskah ini saya mau encourage setiap kita, mari kita lihat kepada kebenaran salib Kristus. Apa yang Yesus lakukan. Sehingga kita bisa hidup penuh dengan pengucapan syukur. Dan kita boleh terus memberi yang terbaik melayani Tuhan lewat setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah kita lihat, ini sepadan dengan apa yang ditulis di dalam kitab Hebrews, Ibrani, pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita lihat kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Oke, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Di sini depan ada ya dalam English Standard Version. Firman Tuhan,
karena kita ini mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di ayat yang pertama dikatakan bahwa kita ini punya banyak sekali saksi. We are surrounded, dikelilingi by so great a cloud of witnesses. Jadi banyak saksi-saksi iman yang ada di dalam kehidupan kita sebenarnya. Siapa saksi-saksi iman itu? Kalau kita baca sebelumnya, ini kan Ibrani pasal yang 12. Itu di Ibrani pasal yang ke-11 itu ditulis tuh. Musa, semuanya lah, banyak nabi-nabi Tuhan sebagai pahlawan-pahlawan iman. Heroes of faith or like hall of faith. Jadi kalau di Hollywood, ada yang pernah ke Hollywood? Saya belum pernah sih. KLE udah berapa kali ke Hollywood, belum pernah. Itu kan ada namanya Hall of Fame kali ya. Ada ya bintang lah katanya karena belum ke sana. Atau mungkin di dinding itu ada orang-orang yang terkenal, Hall of Fame, orang-orang yang sangat terkenal. Nah ini saksi-saksi iman Hall of Faith. Jadi orang-orang yang penuh dengan iman dicatat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 itu. Nah itu adalah orang-orang yang menjadi saksi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Dan dalam hidupnya iman itu yang membawa mereka untuk bisa terus di dalam apa yang mereka percayai dan mereka menyerahkan semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mereka melayani Tuhan, terlepas pada akhirnya apakah mereka matinya juga berbeda-beda gitu ya. Tapi pahlawan-pahlawan iman itu dicatat di dalam Alkitab luar biasa. Nah itu sebenarnya ada di sekeliling kita, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, di situ juga kita lihat bahwa Yesus ini adalah di firman Tuhan ayat yang kedua dikatakan the founder and perfecter of our faith. Jadi yang memulai, yang mendeposit gitu, yang memberikan iman, yang mengajarkan, yang memimpin kita kemudian di dalam iman. Jadi Yesus yang memulai menunjukkan teladan bagaimana untuk boleh terus beriman kepada Tuhan, perjalanan kehidupan dia sampai ke Bukit Golgota, mati di kayu salib. Dan kemudian Yesus juga yang sebenarnya menyertai kita nih dalam kehidupan kita. So saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ya hidup itu banyak macam-macam ya, banyak masalah dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat kepada pahlawan-pahlawan iman, terlebih kepada Yesus yang menjadi pahlawan iman kita. Tuhan yang luar biasa yang telah menunjukkan dan menyertai kita. So Jesus the pioneer and perfecter of our faith. Tuh, saudara lihat di depan ini, in the context of our life today with Christ, the suffering and humiliation for the sake of the gospel, even every challenge in life are nothing compared to the future joy and glory that God has prepared for us. Di situ dikatakan bahwa di Ibrani 12 ayat yang kedua, di situ dibilang bahwa ini nih sebenarnya apa yang membuat Yesus bisa bertahan mengabaikan kehormatannya, kemuliaannya, terus dia memberikan yang terbaik, itu karena dia tahu bahwa di depan sana setelah aku mati di kayu salib akan ada sukacita yang luar biasa. Jadi Yesus melihat ke sana tuh, bahwa umatku akan menerima keselamatan, umatku akan akan dibebaskan dari hukuman dosa, dan pada akhirnya umatku itu akan kembali menikmati hubungan dengan Bapa di sorga dan bahkan berada bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Jadi yang Yesus lihat itu ke sana tuh, bukan perjalanan yang sedang dia hadapi. Secara manusia itu sangat berat, tapi dia melihat kepada sukacita yang ada, yang disediakan di depan. Nah buat setiap kita, dengan saksi-saksi iman ini, dengan apa yang Yesus berikan buat kita bisa memiliki kekuatan dalam hidup kita, melihat bahwa terlepas daripada setiap kesulitan yang kita hadapi sekarang dalam kehidupan pada saat ini, ingat bahwa ketika kita hidup untuk Tuhan, menyaksikan Yesus, bahkan kalau perlu menderita untuk nama Tuhan,
ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita di masa yang akan datang. Itu yang bisa menolong kita untuk kita bisa terus melayani Tuhan. Ada amin. Wah, luar biasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi jangan salah. Kalau kita kembali kepada Ibrani pasal yang sebelumnya dari firman Tuhan, bahwa kita ini mesti gaze unto Jesus. Kita mesti melihat kembali kepada salib yang daripada Tuhan. Saya akan baca dari mana ya? Sebentar. Atau kita lihat dulu dari kitab Deuteronomy. Deuteronomy itu apa? Ulangan ya? Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat. Sebentar saya buka. Ulangan pasal yang keempat. Mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Oke. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Nah, kita ini mesti melihat kepada salib Tuhan. Karena salib Tuhan itu adalah dasar iman kekristenan kita. Apa yang membuat kita ada di sini itu semuanya karena salib. Kalau salib itu dihilangkan atau tidak ada gitu ya, nggak ada tuh cerita tentang kekristenan. Tidak ada kuasa Tuhan, tidak ada kuasa kebangkitan, tidak ada berkat yang daripada Tuhan, tidak ada masa depan untuk kita, karena berarti kita akan menjadi orang-orang terhukum. Nah, ini di dalam kitab Ulangan pasal yang 4 ini Musa berkata kepada orang Israel, Musa ini memperingatkan orang Israel. Saudara masih ingat minggu lalu Musa juga berkata ya kepada orang-orang yang digigit ular, look at it and live. Jadi ular tembaga ditaruh di palang, yang itu menjadi simbol daripada Yesus yang dinaikkan di kayu salib. Mereka yang digigit ular, mereka harus melihat kepada ular tembaga itu, the bronze snake. Kalau mereka lihat, mereka akan hidup. Dan demikian juga ketika kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, maka kita akan hidup. Maka dari itu kita akan belajar bahwa kita perlu gaze onto Jesus. Kita perlu mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Nah, ayat yang 15 saya bacakan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hati-hatilah sekali. Wah, ini udah penekanannya luar biasa. Hati-hatilah sekali, di situ dikatakan therefore watch yourselves very carefully. Ya, hati-hatilah sekali. Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api. Kenapa hati-hati sekali? Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah dan beribadah kepadanya sekalian itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Nah, ini Musa sedang menasehati, memperingatkan bangsa Israel untuk mereka tidak membuat berhala. Jadi memang waktu itu konteksnya berhala yang dibuat itu yaitu memang patung ya. Jadi mereka ada mungkin bikin patung patung ikan, patung burung, patung manusia, laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya. Itu sampai pada akhirnya bukan hanya membuat, tapi mereka saking mereka buat dengan rencana. Jadi mereka sangat intuit gitu ya, sangat istilahnya mendedikasikan kepada pembuatan karena ada tujuan juga, dan mereka menyembah dan mereka melayani itu semua, akhirnya menjadi berhala dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, menarik di sini kalau saudara lihat di sini saya ada beberapa kata yang saya kasih biru ya, dan kemudian ada yang dikasih tebal, ayat yang ke-19. Beware, dibilang di situ. Beware when you see, kalau engkau melihat. Jadi melihat ke atas itu dalam arti hati-hati, iblis ini bisa menjebak kita sehingga pada akhirnya kita dibawa ke dalamnya, dibawa kepada berhala-berhala itu dan kita menyembah
pada akhirnya berhala itu. Dan makanya hati-hati, kamu akan dibawa, kamu menyembah, kamu melayani. Nah kalau dibilang berhala itu kan atau figure ya, di situ dibilang ada the likeness, figure, image, benda yang dibuat, itu kan berhubungan dengan panca indera kita yang melihat benda itu kan berarti mata ya, itu mata. Nah mata ini memang perlu hati-hati kita dengan mata kita. Kenapa? Karena ternyata mata kita itu dia tidak netral, dalam arti dia tidak sesuai dengan ya seringkali bisa kebalikan. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi pikiran kita dan bisa mengarahkan hati kita. Apa yang kita lihat itu mengarahkan pikiran dan hati kita. Firman Tuhan katakan kalau kita memberi makanan tanda kutip ya, if we feed our eyes with what is true, dengan apa yang baik, kita mengarahkan mata kita kepada apa yang benar, apa yang murni, apa yang kudus, apa yang yang lovely, yang admirable, dan semuanya itu kepada hal-hal yang baik, kita bisa bertumbuh dalam iman. Kalau kita mengarahkan mata kita kepada hal-hal yang baik semuanya itu. Kan oleh sebab itu pikirkanlah semua yang baik, yang sedap didengar, itu. Pikirkanlah semua itu. Nah kalau mata kita arahkan ke situ, kita bisa bertumbuh dalam iman. Tapi kalau mata kita kebalikannya, kita mengarahkan kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang di luar daripada Tuhan, yang sementara, yang lemah, yang tidak memiliki dasar yang kuat, maka hati kita pun bisa dibawa kepadanya dan pada akhirnya kita akan mengikuti apa yang menjadi arahan daripada mata kita. Nah saudara, berhala pada waktu itu berbeda dengan berhala sekarang. Ada banyak perbedaan. Dulu ya benda. Sekarang misalnya pada waktu itu Musa tidak berbicara tentang pornografi misalnya. Tidak berbicara seperti itu. Tapi hari ini bisa menjadi berhala. Bisa orang terjebak di dalamnya. Tapi mungkin ada orang yang berhalanya itu. Atau mungkin beda lagi, tiap orang beda lagi. Setiap orang bisa jadi memiliki berhalanya masing-masing. Mungkin tidak berhubungan dengan satu hal yang berhubungan dengan desire kita sebagai manusia, sebagai tubuh ya, keinginan tubuh. Bagaimana misalnya satu hal yang menjadi berhala atau yang dimana saya masuk kepada mata kita dulu ya. Mata kita instead of we are gazing unto Jesus, bukannya kita melihat kepada Yesus, mengarahkan perhatian kita kepada Yesus, tapi kita mengarahkan perhatian kita kepada hal-hal yang lain. Nah coba misalnya, berapa banyak yang kita kalau udah pegang handphone itu kan lama gitu ya, gazing unto our screen gitu. Ya kalau nggak handphone, laptop atau TV gitu ya, Instagram lah, Facebook lah, kadang-kadang udah ngelihat story gitu kan, atau reels, itu kan terus-terus ya. 10 seconds, 5 seconds, cuma 5-10 detik tapi kayaknya menarik nih, bagus, iya lucu gitu. Ya gak salah juga sih, kadang-kadang kita bisa belajar banyak dari semuanya itu. Tapi coba kadang-kadang kan, ternyata sampai skip makan siang gitu. Atau hal-hal yang prioritas yang harusnya dilakukan, gak dilakukan. Udah lewat nih, udah lewat 15 menit, setengah jam, 1 jam gitu. Well, guilty. Kan juga suka ngelihat gitu kan, gak kerasa, benar gak ya? Atau mungkin bukan hanya bukan sosial media mungkin, tapi gimana yang ngeliatin Amazon mungkin, ngeliatin websitenya Target, atau Shein misalnya, kita browsing, kita lihat yang lain-lain, wah semuanya gitu. Atau mungkin YouTube, Netflix gitu ya, wah Netflix kan nyari judulnya aja, mau nonton yang mana nih udah setengah jam, bolak-balik lihat keterangannya, baru nanti nggak jadi nonton, ya udah lewat, udah sejam, udah habis waktunya. Tapi saudara, ini contoh secara harafiah mata kita arahkan kepada satu hal, yang bisa jadi nggak selalu salah sih, karena ya entertainment kita bisa mendapatkan banyak informasi juga, lucu juga ya, hiburan juga. Tapi yang lebih penting secara umum mata rohani kita arahkan kemana nih? Karena ada hal-hal yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengarahkan mata kita kepada Yesus, tapi kita mengarahkan mata rohani kita kepada hal-hal yang lain, dan hal-hal tersebut menjadi perhatian kita yang kita berikan sepenuhnya, dan
akhirnya mengambil posisi Tuhan, di sanalah hal tersebut menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Nah, Yesus katakan begini di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ke-24 ya. Di sini dibilang, biar cepat aja ya. Dibilang kan, do not lay up for yourself treasures on earth. Jangan kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Ini bicara tentang harta. Harta bukan selalu uang loh. Jangan mengumpulkan hartamu di bumi. Kemudian di ayat yang ke-24, beberapa ayat berikutnya, Yesus bilang lagi, no one can serve two masters. You cannot serve God and money. Orang tidak bisa melayani dua tuan. Orang tidak bisa melayani Tuhan dan melayani uang. Kalau saudara baca lagi dalam Matius 6, kita lihat Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oke, harta itu berarti apa? Sebuah hal yang berharga buat kita. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Apa yang berharga buat kita? Nah, disitulah hati kita berharga. Hati kita berada. Jadi saudara, hati-hati kalau sesuatu hal menjadi begitu berharga di dalam kehidupanmu, engkau memberikan semuanya kepada hal itu, hatimu ada di sana, terpaut ke sana, pagi, siang, malam, mungkin yang kau pikirkan hal itu terus, itu yang kau kejar, itu yang kau usahakan, engkau korbankan yang lainnya untuk mendapatkan hal itu, di sanalah kemungkinan besar itu menjadi berhala di dalam kehidupanmu, karena ternyata itu sudah menggantikan posisi Tuhan. Nah, berhala ini hari-hari ini bisa banyak ya. Ya again, bisa hobi misalnya, bisa mobil kita misalnya, kita perhatikan, kita elapin gitu, disentuhin tiap pagi, dielapin. Mungkin suami istri aja gak disentuhin tiap sesering itu mungkin. Atau hal-hal yang lain, yang bisa menjadi hal yang dimana dari waktu misalnya, dari tenaga, dari uang kita itu kelihatan mana yang terutama, mana yang penting, mana yang utama dalam hidup kita. Hal yang berharga, hati kita berada di sana. Nah, Tuhan ajarkan kita, mari gaze onto Jesus. Musa ajarkan seperti itu. Kita perlu berikan perhatian kita kepada salib Tuhan. Again, waktu saya katakan gaze, berarti kita benar-benar arahkan perhatian kita kepada salib. Karena sebenarnya ada banyak hal yang iblis coba taruh dalam kehidupan kita yang menghalangi mata kita, menghalangi pandangan kita, sehingga kita tidak bisa melihat salib Tuhan. Dan pada akhirnya itu menjauhkan diri kita dari Tuhan, kita tidak memiliki kekuatan saat kita mengalami masalah, kita cepat marah, kita menuduh orang dan lain sebagainya. Karena fokus kita bukan kepada Yesus. Bukan kepada salib Yesus, bukan kepada pengorbanan Yesus, bukan kepada teladan yang Yesus berikan kepada kita. Tapi fokus kita udah kepada hal-hal yang lain, dan tanpa sadar itu ternyata menjadi berhala dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita boleh kembali kepada salib yang daripada Tuhan. Nah, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di sini saya ambil dari The Passion Translation, dikatakan begini, we look away from the natural realm and we fasten our gaze onto Jesus. Again ya, gazing itu atau gaze itu kita fokus dan melupakan yang lain-lainnya nih, yang sekitar-sekitarnya kita nggak lihat, cuman fokus aja kepada satu titik, itu gaze. Nah, Ibrani ajarkan begitu. Kita alihkan pandangan kita dari dari dunia ini, apa yang ada di dunia, apa yang sementara, apa yang lemah, yang tidak kuat dasarnya, dan kita fokuskan, kuatkan pandangan kita, arahkan pandangan kita kepada salib yang daripada Tuhan, kepada Yesus Kristus itu sendiri. Gaze unto Jesus. Saudara yang kasih Tuhan, hidup memang penuh dengan yang namanya kejutan ya. Ada kejutan, ada tantangan, ada pergumulan-pergumulan dan lain sebagainya yang kita tidak harapkan, yang mengagetkan kita seringkali, kehilangan situasi-situasi yang kita tidak inginkan. Pada akhirnya itulah hidup gitu.
Orang tanya kenapa ya orang Kristen kok banyak masalah ya? Well, orang Kristen atau enggak, sama-sama kita merasakan hujan dan merasakan sinar matahari, karena itu untuk semua. Selama kita masih di muka bumi ini akan selalu ada yang namanya masalah. Kita tidak terlepas dari yang namanya masalah. Tetapi kalau kita lebih sadar lagi, bahkan kita tahu bahwa peperangan rohani ini gak berhenti ini. Bahkan kita sebagai orang percaya, iblis terus berusaha untuk menjatuhkan kita, membunuh, mencuri, membinasakan. Bukan hanya tubuh tetapi tujuan hidup kita. Wah, kalau kita udah kehilangan tujuan hidup itu satu hal yang bahaya sekali ya. Kita akan jadi ya lemah, tidak punya kekuatan. Tapi saudara, dengan setiap tantangan yang ada, dengan setiap cobaan yang ada, dengan setiap hal yang iblis coba tarik nih perhatian kita, dia mencoba menarik hal yang berharga sebenarnya, Yesus, salib itu sendiri, itu coba dialihkan dari hidup kita sehingga seringkali salib tidak menjadi berharga, tetapi ada hal lain yang berharga dalam hidup kita. Ketika salib tidak berharga, hati kita tidak ada di sana. Dan ketika hal yang lain menjadi berharga, kita memberikan hati kita ke sana, kita akan mengejar hal itu semua. Pada akhirnya kita akan mendapatkan hal yang menurut kita berharga. Kalau engkau menaruh Yesus sebagai hal yang berharga, salib Tuhan, hatimu akan ada di sana. Di mana hartamu berada, di mana hal yang berharga itu berada, hatimu akan ada di sana. Dan terlebih saudara yang kasih Tuhan, mari kita sadari bahwa hari ini Minggu Palem dan kita akan masuk kepada weekend Paskah ya, Jumat Agung dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita lihat kembali bahwa ada Yesus yang mati buat kita, yang menebus dosa kita, memberikan kekuatan kita, dan sebenarnya bukan hanya dia memulai iman itu untuk kita, tapi dalam setiap langkah kehidupan kita, Yesus itu mendampingi kita dengan iman. Iman yang perlu kita lakukan, bagian kita untuk mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Sore hari ini saya mau encourage buat setiap kita, mari kita arahkan mata kita, pandangan kita kepada Yesus Kristus. Ada amin. Kita arahkan mata kita kepada salib Tuhan. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, saya mau encourage, mari coba saudara boleh baca kitab ya, dari kitab Ulangan, kitab Kejadian mungkin, karena ini ada banyak hal yang dinyatakan dalam momen kematian Yesus ini ya, yang sudah dinyatakan, dan ada banyak kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Seperti minggu lalu, Musa dengan ular tembaga yang ditaruh di palang, itu melambangkan bagaimana Yesus, di mana kita melihat Yesus kita akan hidup. Sama juga dengan apa yang Musa katakan dalam hal ini tentang idols, tentang berhala. Bagaimana kita bisa melewati semuanya itu, bisa kuat, bisa menjalani. Ini saya jangan salah, saya tidak mengajarkan, bukan berarti kita tidak perlu fokus kepada keuangan ya. Kita perlu punya satu perencanaan sehingga kehidupan keuangan kita itu bagus, stabil, tidak terlibat dalam utang, tapi punya tabungan hari tua dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai semuanya itu menjadi idola atau menjadi berhala dalam hidup kita. Gitu. So, mari kita pelajari firman Tuhan, buka hati kita biar Roh Kudus bekerja, dan hari ke hari dan seiring kita masuk ke dalam weekend Paskah, kita boleh semakin mengalami Yesus dalam hidup kita, menjadi pribadi yang menguatkan, mengencourage, bahkan membawa kita untuk terus menggenapi rencana Tuhan. Ada amin? So, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus boleh terus bekerja kepada setiap kami, setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dan hamba-Mu tidak terkecuali Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami boleh tetap fokus kepada Tuhan dalam setiap usaha kami untuk memaksimalkan apa yang Tuhan telah percayakan, yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan mempercayakan semua itu untuk kami bisa menggenapi rencana Tuhan. Biar kami boleh terus fokus kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, kepada sukacita yang luar biasa, kepada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi banyak orang. Kami boleh fokus kepada hubungan kami kepada Engkau Tuhan.
Kami fokus bukan kepada alat yang Tuhan berikan, tetapi kami fokus kepada Tuhan itu sendiri yang menjadi sumber dalam hidup kami. Dan gereja Tuhan boleh tepatkan isi hati Tuhan, gereja Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam kasih kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami boleh terus melayani Tuhan, terus melayani setiap sesama kami. Dan kami memberikan yang terbaik sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus yang boleh terus membawa setiap jemaat Tuhan. Firman Tuhan dinyatakan, dibukakan lebih lagi. Dan ada pewahyuan-pewahyuan, kekuatan, kesegaran yang baru setiap pagi dari firman Tuhan. Dan biar momen kematian Yesus, momen kebangkitan Yesus itu menjadi personal, menjadi pengalaman, menjadi kehidupan, menjadi perjalanan sehari-hari antara kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya.